Ilkay Gundogan yakin tidak akan kesulitan beradaptasi dengan gaya main Barcelona. Dia yakin pengalaman dilatih oleh Pep Guardiola akan menguntungkannya. Pasalnya pemain timnas Jerman itu menilai Manchester City dan Barcelona memiliki kemiripan. Gundogan gabung Barcelona pada musim panas ini usai kontraknya di Manchester City habis. Transfer ini sekaligus mengakhiri 7 tahun kiprah Gundogan di Etihad Stadium. Dirinya kemungkinan akan menjalani debutnya di laga Barcelona kontra Arsenal. Menanggapi adaptasinya di klub asal Katalan itu, Gundogan menilai Barcelona dan City punya gaya main yang mirip. Faktor Guardiola menjadi kunci dari hubungan keduanya. Menurut gelandang asal Jerman itu, ada pengaruh Guardiola dalam permainan Xavi Hernandez. Pasalnya tak cuma karena pernah main bareng, Xavi juga pernah dilatih oleh Pep Guardiola selama 4 musim. Anda bisa lihat ini sekolah yang sama, bahwa Pep punya pengaruh ke Xavi dan permainannya. Tentu saja sekolah Barca juga. Penguasaan bola, tidak kehilangan bola, mencoba menciptakan, bermain dengan cerdas dan menemukan ruang. Banyak hal yang kami lakukan di sini mirip dengan apa yang kami lakukan di City bersama Pep, dan itu juga memberi saya keuntungan. Saya lebih mudah untuk beradaptasi, ujar Ilkay Gundogan kepada Mundo Deportivo. Bintang Manchester City Rodri baru-baru ini mengatakan bahwa sang pelatih Pep Guardiola masih memiliki rasa lapar untuk meraih lebih banyak kesuksesan bersama klub. Rodri adalah pencetak gol kemenangan saat Manchester City mengalahkan Inter Milan 1-0 untuk memastikan gelar Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Kemenangan di Istanbul itu memastikan treble winners Manchester City dan membuat The Citizens menjadi tim kedua setelah Manchester United yang berhasil meraih hasil serupa. Manchester City kini sudah memenangkan 5 gelar Premier League di bawah asuhan Guardiola setelah menjadi juara dalam 3 musim terakhir. Sementara mereka telah memenangkan Piala FA 2 kali dan Carabao Cup sebanyak 4 kali. Namun mantan pelatih Barcelona dan Bayern Munchen ini masih haus akan gelar juara. Demikian menurut Rodri. Ketika ditanya apakah Guardiola adalah pelatih terbaik dan menyandang status GOAT, dirinya setuju dengan hal tersebut. Apa yang kami tahu adalah dia adalah salah satu yang terhebat, pastinya, dan dia telah menunjukkannya dimanapun dia berada. Dan ia memiliki rasa lapar untuk melakukannya lagi. Itulah yang bisa saya katakan tentang dia. Ia ingin memenangkan lebih banyak hal di tahun depan, ujar Rodri dilansir dari Sportkida. Winger Manchester United Marcus Rashford menyebutkan 3 punggawa Manchester City yang menurutnya berada di antara deretan pemain terbaik di Premier League. Penyerang berusia 25 tahun itu muncul di saluran YouTube The Overlap untuk menjawab 30 pertanyaan dengan cepat. Namun jawaban yang paling menarik perhatian di media sosial adalah pernyataannya yang menobatkan gelandang Manchester City, Kevin De Bruyne, sebagai pemain terbaik di Premier League. Pemain terbaik di Premier League saat ini, musim lalu sudah pasti Erling Haaland, tetapi saya pikir dalam 4 atau 5 tahun terakhir, Kevin De Bruyne 100%, ujar Marcus Rashford. Selain menyinggung tentang kemampuan De Bruyne, lulusan Akademi United itu juga menyebutkan bek Manchester City Kyle Walker sebagai lawan terberatnya. Kemampuan fisiknya sungguh luar biasa, akan selalu menjadi hari yang sulit menghadapinya. Anda harus mencoba untuk membuatnya lengah atau menempatkannya pada posisi yang salah. Namun ia bisa selalu memulihkan diri, selalu menjadi pertandingan yang sulit saat menghadapinya, ujar Rashford menambahkan.
Ada fakta mencengangkan datang dari Manchester City terkait kualitas pemain akademinya. Ternyata The Citizens juga bisa mendapatkan untung cukup besar dari penjualan para pemain didikannya. Buktinya dalam setahun terakhir City berhasil mendapatkan 95 juta pounds atau sekitar 1,8 triliun rupiah dari menjual sekitar 8 pemain binaan mereka. Yang terbaru adalah kiper James Trafford yang baru saja membawa Inggris menjuara Euro U19. Trafford dibeli Burnley dengan bandrol 19 juta pounds. Sebelum Trafford ada si Carlos, Romeo Lavia, Gavin Bazunu, Sam Edozie, dan Juan Larios yang diboyong oleh Southampton. Belum termasuk Darko Gyabi dari Leeds United dan Carlos Borges dari West Ham United. Rata-rata pemain itu dibeli dengan bandrol hampir 12 juta pounds. Nominal itu jelas bukan angka yang sedikit untuk para pemain yang bahkan belum mentas di tim utama. Pintarnya The Sky Blues adalah mereka bisa menyelipkan klausul buyback yang sewaktu-waktu bisa diaktifkan andaikan mereka merasa para pemain itu tampil bagus. Contoh saja Romeo Lavia yang cemerlang sekalipun Southampton degradasi musim lalu. Pemain Belgia itu kini diincar oleh Liverpool, Chelsea, dan Arsenal yang bisa mendatangkan keuntungan sekitar 5 hingga 10% jika berhasil dijual. Rumor akan hengkangnya Kyle Walker mulai mengemuka karena sang pemain dinilai tidak betah karena menit bermainnya tergerus, sehingga ia merasa perlu mencari klub baru. Situasi Walker membuat Munchen bergerak. Kebetulan raksasa Bundesliga itu sedang mencari seorang bek kanan murni untuk menambah kedalaman skuad. Laporan terakhir menyebutkan Walker sudah sepakat untuk bergabung dengan Munchen dengan kontrak 2 tahun plus 1 tahun tambahan. Hanya saja Manchester City masih belum mau melepasnya. Manajer Josep Guardiola menginginkan pemain berusia 33 tahun itu untuk bertahan. Kualitasnya masih diperlukan untuk musim depan. Kami masih menginginkan dia, tapi bagaimana akhirnya saya tidak tahu. Hal itu betul, saya tahu bahwa 2 klub sedang berkomunikasi dengannya. Namun kami akan mati-matian menjaganya. Dia adalah pemain kami butuh pemain terbaik kami, kata Pep Guardiola. Kyle Walker yang kerap dirotasi dari susunan 11 pertama Manchester City disebutkan tetap termasuk sebagai salah satu pemain terbaik yang dimiliki oleh Guardiola. Namun Kyle Walker jelas perlu bukti jika memang dirinya adalah yang terbaik di skuad.